Sesuai janji kemarin, karena season kedua Lord Suying sudah selesai, jadi kita akan lanjut ke series Dongha Lord Suying season kedua. Di sini, Xiang Panyun berhasil menarik Suying jatuh mengikutinya. Guru Yuan dan yang lainnya mencoba untuk menolong Suying, namun Pang Yun tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Tidak ingin teman-temannya terluka, Suying pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang Pang Yun. Mereka yang masih mencoba untuk menolong Suying harus gagal karena Guru Yuan sudah mencapai batasnya. Di sini Suying mencoba memperlambat dirinya untuk jatuh menggunakan sayap dari Pang Yun. Namun tiba-tiba saja mereka ini masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Suying masih mencoba untuk memutuskan sayap Pang Yun. Tidak lama kemudian ia pun berhasil. Namun di saat itu juga ada sosok naga besar menampakkan dirinya. Suying yang kaget segera menjauh. Akibat hal tersebut, di sini Suying kehilangan kendali dan membuat pendaratannya tidak semulus yang ia rencanakan. Scene lalu berpindah ke Kingxi, yang mana dia ini sangat terpukul dengan kepergian kakaknya. Jirong memberitahu Kingxi bahwa Lord Xian akan segera melaporkan kematian kakaknya dan Xiang Panyun. Namun Kingxi yang masih percaya kakaknya masih hidup mengatakan Jirong pasti menantikan kematian kakaknya ini. Tidak lama kemudian ada seseorang yang muncul yang adalah kepala sekolah Jiangpeng yang bernama Qi Qiubai atau yang dikenal dengan Eternal Wit. Mereka pun memberikan salam kepadanya. Ia datang kemari karena mengkhawatirkan Jingku yang belum pulang ke akademi dan dia juga sudah mengetahui tentang keadaan Suying. Di sini Kingxi pun meminta bantuannya. Qiubai pun mencoba untuk membantu mereka dengan memanggil Longjun atau Raja Naga Laut Timur. Ia terus memanggilnya namun tidak kunjung datang. Akibatnya, ia pun menggunakan kekuatannya dan akhirnya Longjun pun muncul menemui mereka. Longjun anzai! Qiubai berbicara kepada Longjun untuk menanyakan apakah Longjun melihat manusia dan binatang iblis jatuh ke tempatnya. Longjun mengatakan jika itu memang terjadi, mereka pasti sudah jatuh dan mati. Kingxi yang mendengar hal tersebut tidak percaya dengan perkataan Longjun. Melihat tindakan Kingxi, Longjun marah dan menyerang mereka. Untung saja Qiubai yang berada di tingkat transcendent dengan mudah menahan serangan tersebut dan melindungi mereka. Ia pun menenangkan Longjun dan berkata jika dia terus bersikap seperti ini, dia akan kembali bermain bersama dirinya. Mendengar hal tersebut, Longjun pun kembali tenang. Qiubai sudah berbicara dengan Longjun dan mereka semua sudah mendengar perkataannya. Jurang yang dimasuki Suying ada tempat berlatihnya para transcendent. Bahkan dia pun tidak berani untuk masuk terlalu dalam. Hidup dan mati Suying hanya takdirlah yang menentukannya. Sebelum pergi, Qiubai pun memberikan salam perpisahan kepada Longjun. Dan jika mereka bertemu lagi, dia akan mengundang Longjun untuk minum bersama. Scene lalu berpindah ke sebuah hutan tempat Suying jatuh. Di sana kita diperlihatkan orang-orang yang memiliki wujud kegelapan sedang mendekati Suying. Dia yang menyadari hal tersebut mencoba untuk lari. Nah, di sini Suying mengambil cincin yang dipakai oleh Xiang Panyun. Salah satu makhluk tersebut mengetahui keberadaan Suying dan langsung menyerangnya. Di sini pertarungan pun sempat terjadi. Nah, di saat Suying berhasil melukai makhluk itu, luka tersebut langsung disembuhkan. Karena kalah jumlah dan dirinya yang terluka, Suying pun segera melarikan diri dan berhasil mengelabuhi mereka. Suying yang masih terluka menemukan sebuah tempat untuk beristirahat. Cincin yang ia ambil tadi berisikan koleksi Xian Panyun selama bertahun-tahun. Untuk saja di sana ada sebuah obat untuk menyembuhkan dirinya. Di sini Suying pun beristirahat untuk menyembuhkan dirinya dan mengisi kekuatannya. Setelah itu ia pun pergi untuk mencari jalan keluar. Di saat pencariannya itu, ia kembali bertemu dengan makhluk kegelapan dan berhadapan dengan mereka. Namun karena perbedaan kekuatan, Suying pun kembali pergi menjauhi mereka. Di tengah pelarian tersebut, Suying menemukan kuil besar. Ia pun beranggapan tempat tersebut adalah jalan keluarnya. Dia pun memasuki kuil itu dan merasakan adanya kejanggalan. Di saat Suying sampai di suatu tempat, ia bertemu dengan makhluk alkimia yang ada Jin Yuan dan Jingqiu. Di sini Yuan berbicara kepada Suying untuk apa ia datang kemari dan mengganggu master mereka.
Su Ying yang bingung tempat apa ini dijelaskan oleh Yuan bahwa tempat ini adalah celah antara dunia nyata dan underworld dan seharusnya manusia tidak bisa datang kemari. Shu memberitahu seharusnya ia tidak datang kemari dan mengganggu masternya. Mendengar hal tersebut, Su Ying pun meminta maaf dan segera pergi. Namun di sini Yuan menahannya dan mengajaknya untuk bertarung. Namun Su Ying tidak mendengarkan hal tersebut. Hingga akhirnya Yuan memancingnya dengan mengatakan dia tahu jalan keluar dari tempat ini. Su Ying pun tertarik dan mereka pun saling bertarung. Di tengah pertarungan tersebut, di sini Yuan terkejut Su Ying memiliki darah kuno. Pertarungan sengit pun kembali dimulai. Namun lagi-lagi Yuan kembali dikejutkan dengan Su Ying yang membangkitkan api Wanwu. Pertarungan kembali terjadi, namun di sini Qiu membantu Yuan untuk menghadapi Su Ying. Akibat hal itu, Su Ying pun dipukul mundur. Di sini Yuan memberitahu master mereka ada seorang Tanskader mage yang terkenal. Yuan pun mengejek Su Ying dan memberitahu mereka memberikan waktu kepada masternya. Nah, di sini Su Ying pun menyadari kalau Daoqi mereka ini tidak cukup untuk pertarungan jangka panjang. Su Ying pun kembali bertarung dengan mereka. Scene lalu berpindah di kerajaan keluarga Mo, yang mana Mo Yanchan melaporkan kematian dari Su Ying kepada pemimpin di sana yang bernama Mo Yangqi. Para tetua di sana tidak menduga hal tersebut terjadi. Yangqi meminta mereka untuk tetap tenang karena Su Ying hanyalah seorang di tingkat legenda. Apalagi dia sudah mati dan tidak akan bisa mengguncang keluarga Mo. Salah satu tetua yang bernama Mo Yanchanbi berbicara kepada pemimpinnya tentang Su Ying yang telah menghilang. Yangqi pun berniat untuk mengincar Qingxi sebagai penggantinya. Yang Chan pun mengatakan masalah ini seharusnya tidak memperlibatkan dua anak tersebut. Yangqi pun meminta semua tetua untuk keluar selain Yang Chan. Di sisi lain, ibunya Su Ying didatangi oleh tetua Chen Bai. Di sana ia sedikit mengungkit tentang kematian Su Ying, yang membuat ibunya Su Ying ini sedikit gelisah. Yang ternyata Chen Bai ini sengaja membuat Xiao Yu menderita. Ternyata dialah yang merencanakan pernikahan Xiao Yu, namun karena ia kabur, putrinya lah yang harus menggantikannya dan membuat ia menderita. Di sini Chen Bai yang pura-pura baik memberitahunya bahwa Su Ying telah meninggal. Di saat Yang Chan ingin mendatangi adiknya itu, dia bertemu dengan Chen Bai dan mengatakan dia sudah memberitahu kabar tentang Su Ying. Mendengar hal itu membuat Yang Chan kesal, namun tiba-tiba saja kekuatan dahsyat keluar. Yang ternyata Xiao Yu frustasi atas kematian anaknya dan menyalahkan dirinya sendiri. Di kerajaan Lang Salju, di sini Lord Xian datang untuk menangkap Jirong yang mana keluarganya bekerjasama dengan Sekte Iblis. Di sisi lain, ibu dan ayahnya terus menderita dengan kematian anaknya, dan Jingku terus menunggu kabar tentang Su Ying. Kembali kepada Su Ying, di sini ia terus bertarung walaupun ia sudah lelah. Tidak lama kemudian, Yuan dan Qiu menyerah karena sudah kehabisan Daoqi. Mereka pun memberitahu Su Ying adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh master mereka dan mengajaknya untuk bertemu agar Su Ying bisa mewarisi wasiat terakhir master mereka. Su Ying pun maju dan sebuah peti muncul di hadapannya, yang mana isinya berupa jejak roh dari tetua istana Dewa Laut yang bernama Li Jian. Ia dulu datang kemari untuk mengalahkan Jenderal Iblis. Su Ying pun berbicara kepada Li Jian bahwa ia siap menerima wasiatnya untuk menghabisi iblis jahat dan melindungi orang-orang baik. Mendengar hal tersebut, ia pun tertarik dengan Su Ying dan memberikannya sebuah batu. Nah, di saat Su Ying melemparkan batu itu, air biasa tadi berubah menjadi cairan roh. Su Ying pun mencobanya yang membuat keadaannya membaik. Batu itu bernama Stone of Ocean World. Tidak hanya itu, ia juga memberikannya sebuah buku kepada Su Ying. Ia pun dengan segera mempelajari teknik dari buku itu dengan bimbingan dari tetua Li Jian. Di sekolah Changpeng, di sini peningkatan kekuatan dari Jingku membuat para tetua terkejut.
Bahkan kuil bumi sangat menghargai Jingku. Tetua Hiruzen memintanya untuk terus bekerja keras agar ia bisa menjadi seorang Tuskendan. Scene lalu berpindah ke wilayah Elang Salju yang mana saat ini King Sila yang menjadi pemimpin dengan bantuan Paman Zhong. Yang mana ia ini masih tetap percaya kakaknya akan kembali. Di sisi lain, Su Ying terus berlatih dengan Yun dan Qiu dan berhasil mengalahkan mereka. Bahkan tetua mereka pun mentertawai mereka berdua. Di sini Su Ying ternyata sudah berhasil mencapai tingkat Tuskendan. Ia pun dengan segera menyatukan kekuatannya supaya tubuhnya mampu menerima kekuatan tersebut. Legend pun memberikan Su Ying selamat dan memberitahu tubuhnya sekarang sudah di tingkat Tuskendan, yang mana senjata manusia tidak akan bisa melukainya dan tubuhnya itu juga bisa berubah bentuk menjadi apa saja. Su Ying pun berterima kasih kepada Legend dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Namun ia tidak bisa karena kondisinya ini. Ia pun meminta Su Ying untuk tetap memegang janjinya. Di sini Su Ying pun mengajak Yun dan Qiu untuk pergi bersamanya. Tetua Legend pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang karena telah menemukan pewarisnya. Kembali kepada Su Ying, ia pun berhasil keluar dari tempat itu dan segera pergi menuju kerajaannya. Namun ternyata di wilayah Elang Salju sedang terjadi pertempuran. Su Ying pun dengan segera datang untuk membantu mereka. Di sini King Si pun menyadari kakaknya telah pulang. Di sini Paman Zhong dan Paman Tong yang sedang bertarung dibantu oleh Yun dan Qiu. Namun mereka berdua belum tahu bahwa makhluk alkimia tersebut dikirim oleh Su Ying. Kembali kepada Su Ying, ia di sini dengan mudah mengalahkan para bandit. Paman Zhong dan Paman Tongsan pun akhirnya bertemu dengan Su Ying. Di sisi lain, Lord Xian merasakan doki yang luar biasa dari dadah King He. Salah satu anggota memberitahunya bahwa doki itu berasal dari wilayah Elang Salju. Ia pun memperlihatkan pemilik dari doki tersebut yang adalah milik Su Ying. Melihat Su Ying yang masih hidup, Lord Xian meminta untuk menyebarkan informasi besar ini. Ia pun dengan segera pergi menemui Su Ying. Di sana ia kembali dikejutkan dengan makhluk alkimia yang dibawa oleh Su Ying. Di ruangan Su Ying, mereka semua diberitahu bahwa ia sudah berada di tingkat Tuskendan. Paman Tong pun menceritakan kejadian yang mereka semua alami sejak ditinggalkan oleh Su Ying. Yang mana hingga saat ini King Si terus menolak untuk menjadi pewaris karena ia percaya kakaknya akan kembali. Dia yang sudah berada di tingkat Tuskendan ingin segera pergi membawa ibu dan ayahnya untuk pulang. Yang mana di hadapan kekuatannya itu, keluarga Mo bukanlah apa-apa baginya. Tapi sebelum pergi, Su Ying bertemu dengan Lord Xian, yang mana ia tidak percaya bahwa Su Ying masih hidup. Di sini Su Ying berterima kasih kepadanya karena sudah sering membantu kerajaannya. Lord Xian memberitahunya tidak hanya dia saja yang membantu, tetapi ada Guru Yuan dan Jingku yang membantu mereka. Di tengah pembicaraan tersebut, Su Ying segera pergi untuk menjemput keluarganya. Walaupun di sini Lord Xian sudah mengatakan di levelnya ini keluarga Mo akan memulangkan kedua orang tuanya. Namun Su Ying sudah tidak sabar untuk membawa pulang kedua orang tuanya ini. Tidak lama kemudian, Su Ying akhirnya sampai di istana keluarga Mo. Di sana ia pun langsung membuat keributan. Para tetua yang menyadari langsung pergi untuk menemui orang yang menyerang mereka. Di saat mereka sampai di sana, para tetua pun kaget bahwa Su Ying masih hidup dan dia sudah berada di level Tuskendan. Mereka pun segera memberikan hormat kepada Su Ying. Su Ying memberitahu mereka untuk segera membawa orang tuanya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan kerajaan keluarga Mo. Pemimpin Yang Qi pun meminta salah satu tetua untuk menjemput mereka dan memberikan mereka pakaian yang bagus. Tidak lama kemudian, kedua orang tuanya pun datang. Ibunya yang melihat kehadiran Su Ying segera memeluknya.
的是你吗？云儿。小云。 Nah, di sini Su Ying marah ketika melihat kondisi kedua orang tuanya karena terus disiksa oleh keluarga Mo. Pemimpin Yang Qi mengatakan semua itu dilakukan oleh Yang Chen Bai. Ia sempat membela diri, namun Yang Qi membantah semua itu dan menyerang Chen Bai. Chen Bai yang tidak ingin dijadikan kambing hitam mengeluarkan teknik terlarang untuk menyerang mereka semua. Melihat hal tersebut, Su Ying langsung menyerang Chen Bai dan menghabisinya. Mereka yang melihat Chen Bai dihabisi dengan sekali serang memohon ampun kepada Su Ying dan berjanji akan menjadi budak keluarga Dongbu. Namun Su Ying tidak menerima hal itu dan ia pun sempat ingin menyerang Yang Chan karena ialah yang membawa kedua orang tuanya pergi. Untung saja di sini ibunya menahan Su Ying karena dalam semua ini memang ada Chen Bai. Ayahnya pun menasihati Su Ying dan membuat dirinya kembali tenang. 杀多少才算够呢？ 自己看着办。我们回家。 Mereka pun segera pergi dari kerajaan keluarga Mo. Dan tidak lama kemudian mereka semua pun akhirnya sampai di wilayah Elang Salju. Akhirnya selama 20 tahun lamanya Su Ying berhasil membawa orang tuanya pulang. Kingxi yang sejak bayi ditinggal akhirnya bisa melihat kedua orang tuanya. Di saat mereka berdua beristirahat, Su Ying memberikan kedua orang tuanya itu sebuah ramuan yang pernah kita lihat di part 6, yang mana ramuan tersebut membuat kekuatan roh ibunya dipulihkan. Pesta pun berlangsung untuk menyambut kedatangan ibu dan ayahnya. Lord Xian memberitahu tentang Jingku kepada Su Ying, yang mana ia sudah berada di tingkat Chen Hao dan bergabung dengan kuil Su Yuan. Nah, di tengah pesta itu, Su Ying merasakan sesuatu. Namun ia tidak memberitahu mereka semua dan beralasan untuk keluar. Lord Xian yang tahu ada sesuatu yang tidak beres menemui Su Ying, yang mana ia diberitahu ada seseorang di bukit tersebut. Su Ying pun pergi untuk memeriksanya. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Tu Liang, si iblis pedang kegelapan. Su Ying menanyakan tujuan ia datang kemari dan mengira dia ada teman dari Xiang Fanyun. Namun ternyata dia bukanlah orang biasa. Dia pun menunjukkan kekuatannya yang ada seorang transcendent. Tidak mau kalah, Su Ying pun menunjukkan kekuatannya. Di sini pertarungan pun terjadi. Karena kekuatan Tu Liang cukup besar, Su Ying mengaktifkan darah kunonya dan pertarungan pun kembali terjadi. Tu Liang sempat terkejut ketika Su Ying menggunakan kedua elemennya. Tu Liang memberitahu ia adalah seorang pengikut transcendent dari Bloodblade Raven. Dan ia datang kemari karena tertarik dengan Su Ying dan memintanya untuk bergabung. Ia juga memberitahu bahwa ada 3 tingkatan di Transcendent, yakni tahap langit, tahap Saint, dan tahap Demigod. Dan di setiap tahap tersebut masih memiliki tahap lainnya. Sedikit informasi, Tu Liang ini berada di tahap Transcendent Saint, dan dia berada di posisi 10 daftar suci. Lanjut, ternyata di sana tidak hanya mereka saja, yakni ada Wen Liang dari kuil Dewa Bumi. Sama seperti Liang, ia datang kemari untuk mengajak Su Ying bergabung. Xin lalu berpindah ke Jingku yang berbicara kepada Qiubai mengenai Su Ying yang akhirnya kembali setelah 6 tahun. Qiubai mengatakan para tetua memintanya untuk membawa Su Ying bergabung ke kuil Su Yuan. Ia pun ingin membawa Jingku untuk menemui Su Ying. Dengan malu-malu, ia pun ikut pergi bersama Qiubai. Kembali kepada Su Ying, di sini dia sedang berbicara dengan Lord Xian mengenai Tu Lian dan Wen Liang yang ingin mengajaknya bergabung. Namun karena Su Ying belum memutuskan akan masuk ke sekte mana, ia pun membawa mereka berdua ke istana. Lord Xian memperlihatkannya informasi tentang sekte Transcendent. Di tahap Demigod ada Master Gunung Hu yang merupakan Demigod terkuat saat ini.
dan belum ada yang mengimbanginya. Ada juga tetua gunung dari kuil dewa penyihir yang mana kekuatannya bisa mengubah monster menjadi manusia dan menjadi mata-mata di dunia manusia seperti Xian Fangyun. Dan ada juga Kaisar Api yang adalah musuh klan Xia. Namun Kaisar Api tinggal di dunia iblis dan hanya mengutus klonnya untuk menyelinap ke dunia manusia. Sedangkan di tahap Sain, Kyuubi selalu berada di peringkat pertama selama 300 tahun terakhir. Lord Xian pun memberikan semua informasi itu kepada Su Ying. Di sini Su Ying masih bingung karena Tu Lian dan Wen Liang sama-sama memberikannya penawaran yang menarik. Lord Xian mengatakan ia tidak terlalu merekomendasikan kedua sekte tersebut karena mereka tidak cocok untuk Su Ying. Yang ternyata Su Ying ini sepertinya tertarik dengan kuil Dewa Laut dan kuil Su Yuan. Apalagi Li Jian adalah mantan tetua dari kuil Dewa Laut dan ia merasa prinsip sekte kuil Dewa Laut sama dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, Lord Xian pun memperlihatkan wilayah dari kuil Dewa Laut, yang mana jika Su Ying ingin menjadi dewa ataupun ingin melampaui dewa, kuil Dewa Laut adalah pilihan yang bagus. Di tengah pembicaraan mereka, datang Kyuubi dan Jingku, yang mana ini ada pertemuan pertama Su Ying dan Jingku setelah 6 tahun. Mereka datang kemari untuk mengundang Su Ying secara langsung untuk bergabung dengan kuil Su Yuan. Sebelum membalas permintaan tersebut, Su Ying berterima kasih kepada mereka karena telah membantu wilayah Lang Salju di saat ia tidak ada. Nah, di saat itu juga ada awan gelap yang muncul, yang ternyata itu adalah Tan Shi dari Istana Dewa Laut. Ia berbicara dengan Kyuubi dan merasa dicurangi karena dia membawa gadis cantik untuk mencari anggota. Sama seperti orang-orang lainnya, Tan datang kemari untuk mengajak Su Ying bergabung. Di saat ia menyentuh Su Ying, Tan mengetahui Su Ying ini mendapatkan perhatian pribadi dari salah satu tetua mereka. Tidak lama kemudian, Tu Lian dan Wen Liang menemui mereka. Di sana, Tu Lian terus menawari Su Ying untuk bergabung ke sektenya. Dan jika ia bergabung, teknik rahasia tingkat dewa akan diberikan kepadanya. Tidak mau kalah, Tan berusaha mendekati Su Ying dan mengatakan pertemuan mereka ini adalah takdir. Apalagi Su Ying ini memiliki kedua paman dari ras binatang buas. Tidak lama kemudian, ada penjaganya yang datang untuk memberitahu ia kedatangan Master Gunung Sanju dan Patriark Bu, yang mana itu membuat para anggota perwakilan terkejut karena pemimpin sekte secara langsung menemui Su Ying. Di dalam istana, Patriark Bu menawarkan Su Ying dengan artefak apa saja yang ia mau. Dengan keuangan kotak lot yang berlimpah, mereka bisa memenuhi permintaan apa saja yang Su Ying inginkan. Mereka semua terus berdebat untuk merebutkan Su Ying. Apalagi Tan dan Tu Liang yang sangat menginginkan Su Ying. Malam harinya, di saat Su Ying berlatih, ia didatangi oleh kedua orang tuanya, yang mana di sini Su Ying menunjukkan gerakannya yang selama ini ia latih. Di saat Kingxi datang, ibunya memberitahu sejak mereka kecil, ibunya terus melihat Su Ying dilatih oleh ayahnya. Hingga saat ini, Su Ying pun sudah berhasil melampaui ayahnya tersebut. Sebelum mereka tidur, ayahnya ini membawa Su Ying untuk minum bersama. Mereka pun saling berbicara dan mengingat masa lalu. Ayahnya memberikannya saran ketika ia bergabung dengan sekte Transcendent, jika dia tidak sibuk, temuilah mereka. Dan jangan mengkhawatirkan kerajaan. Keesokan harinya, di sini Kingxi sedang berlatih bersama Jingku. Namun Kingxi masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Ia pun berbicara kepada Jingku, sebenarnya ia ini ingin pergi ke sekolah Changpeng untuk melanjutkan latihannya. Namun karena orang tuanya baru kembali, Kingxi merasa ia harus menemani mereka. Jingku pun memberikan saran kepada Kingxi untuk berbicara kepada keluarganya mengenai keinginan tersebut. Dan ia juga memberitahu ujian masuk sekolah Changpeng tidaklah mudah dan meminta Kingxi untuk terus berlatih. Di saat itu juga Su Ying mendatangi mereka. Di sini Kingxi pun menunjukkan kekuatannya kepada Su Ying. Nah, ketika itu Kingxi sengaja membuat kesalahan agar kakaknya ini melindungi Jingku. Dan ternyata rencana Kingxi ini berhasil. Su Ying yang mengetahui hal tersebut meminta maaf kepada Jingku. Di sini mereka pun saling berbicara. Tidak ingin mengganggu, Kingxi pun meninggalkan mereka berdua. Jingku memberitahu setelah pertarungan di kerajaan Lu Hailu, ia segera mencari keberadaan putri dari Liang.
Ia pun pergi ke tempat keluarga Si untuk menjemput Putri Liang, yang mana permintaannya ia ingin putrinya memiliki kehidupan yang baik. Jingqiu pun membawanya ke sekolah Changpeng dan sekarang ia sudah menjadi murid di sana. Di sini Kingxi kecewa kepada kakaknya yang tidak bisa mendekati Jingqiu. Tidak lama kemudian ada Qiu Bai yang ikut memperhatikan mereka dan mengatakan kakaknya tidak peka. Namun keberadaan mereka ini diketahui. Qiu Bai datang untuk menemui mereka. Di sini Su Ying masih kecewa dengan misi di kerajaan Lu Hailu. Qiu Bai pun memberitahunya untuk melupakan masa lalu dan fokus untuk melihat ke depan. Di saat mereka berbicara itu, Su Ying melihat sosok Master Legend di dalam diri Qiu Bai. Su Ying memberitahu mereka, ia ini ingin mengubah aturan dunia dan melindungi orang-orang. Mendengar hal tersebut, Qiu Bai mengatakan Tuan Zhao yang adalah wakil pemimpin mereka pasti menyukai Su Ying. Tidak lama kemudian, Paman Zhong datang untuk memberitahu Su Ying, Lord Xian ini ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Xin lalu berpindah ke Longshan. Di sana, Lord Xian memberikannya segel besar yang menandakan wilayah Elang Salju sekarang akan bertanggung jawab untuk wilayah Qinghe, menggantikan keluarga Si. Karena Su Ying ini sudah di tahap Transcendent, berdasarkan hukum kekaisaran, keluarga Dongbo akan dipromosikan menjadi bangsawan. Dan karena kepala keluarga Si hanyalah seorang semi-Transcendent, ia tidak bisa menolak peraturan tersebut. Lord Xian memberitahu jika ia mengkhawatirkan keluarga Si, Su Ying bisa saja mengusir mereka dari wilayah Qinghe. Namun Su Ying mengatakan itu tidak perlu. Apalagi di masa kepemimpinan keluarga Si, wilayah Qinghe sudah sangat baik. Dan memberitahu jika si Liang Hong mau, keluarga Si bisa terus mendukung mereka. Namun ia meminta mereka untuk memperlakukan semua orang secara setara. Di sini Lord Xian juga memberitahu tentang Yoye yang sudah menikah dengan Si Chan dan sudah menjadi keluarga Si. Si Liang Hong mendapatkan Si Chan di posisi penting aula kimia. Namun dikarenakan sering merugikan persoalan umum, Si Liang Hong pun mengirimkan mereka berdua kembali ke Konghai untuk belajar bisnis. Su Ying pun memberitahu untuk membiarkan hal itu sementara waktu dan meminta Lord Xian untuk memilihkan orang-orang dan mengirimkannya ke ayahnya. Kembali ke wilayah Elang Salju, yang mana hari ini ada hari untuk merekrut Su Ying. Namun sebelum Su Ying menentukan, di sini Tan memperlihatkan sebuah artefak dari Istana Dewa Laut yang bernama Keong Laut. Yang mana di dalam keong tersebut berisikan 7 batu Osain, yang mana satunya sudah hilang, dan kita sudah melihatnya di bagian 6. Ia pun meminta Su Ying untuk mencobanya. Namun di sini ia heran Su Ying tidak terkejut dengan artefak tersebut. Yang mana kita juga sudah tahu kenapa Su Ying tidak terkejut. Jika Su Ying bersedia bergabung, ia akan meminjamkan keong laut selama 200 tahun. Mendengar hal tersebut, Tu Liang mengatakan artefak itu ada hal biasa. Ia pun menunjukkan sesuatu kepada Su Ying. Yang mana itu ada pedang mata gila, senjata kuno milik Dewa Pembunuh. Jika Su Ying bergabung, dia akan memberikan pedang tersebut kepadanya. Tu Liang sedikit menjelaskan tentang pedang tersebut. Pedang ini aslinya dipasangkan dengan pedang mata darah yang memiliki sifat berbelas kasih. Sedangkan pedang mata gila membenci kejahatan. Oke, kalau masih belum paham, kita sedikit jelaskan. Kedua pedang ini awalnya ada senjata kuno milik Dewa Pembunuh, yang mana mereka disegel dengan roh pedang. Pedang mata darah memiliki sifat berbelas kasih, dan matanya selalu terbuka untuk memastikan keamanan penggunanya. Pedang ini sekarang berada di tangan Peng San. Sedangkan pedang mata gila, dia membenci kejahatan, dan jika bertemu dengan orang atau hal yang tidak dapat kita pahami, kita akan langsung melihat darah. Lanjut, Wen Liang memberitahu pedang iblis biasanya akan membingungkan pikiran penggunanya dan mengendalikan jiwanya. Ia pun menyarankan Su Ying untuk tidak menyentuhnya. Wen Liang juga memberitahu pedang tersebut tidak cocok dipakai oleh Su Ying, apalagi dia ini ada pengguna tombak. Wen Liang pun menunjukkan hadiahnya kepada Su Ying, yang merupakan tumbak kuno Panlong. Sama seperti senjata sebelumnya, senjata ini juga diturunkan dari para dewa, dan di dalamnya sudah ada roh senjata yang adalah seekor naga laut kuno. Ia merasa senjata ini cocok untuk Su Ying daripada senjata iblis, apalagi elemen tombak ini ada air sama seperti elemen milik Su Ying. Master He Sanju tidak menyangka ia bisa melihat tombak kuno Panlong dan merasa Su Ying menyukai senjata tersebut. Melihat hal tersebut, Qiu Bai berdiri dan memeriksa kantongnya dan menunjukkan buku teknik rahasia tombak Xuanbing. Namun hal tersebut tidak membuat mereka terkejut, kecuali Su Ying yang sepertinya ia tertarik dengan buku itu. Karena sebelum menjadi Transcendent, Su Ying sudah pernah berlatih dengan teknik itu. Apalagi ayahnya lah yang mengajarkan kepadanya. Kata Qiu Bai, buku tersebut berbeda dengan milik ayah Su Ying yang hanya memiliki 3 teknik. Sedangkan milik Qiu Bai ini memiliki 9 teknik.
Mereka pun sedikit meragukan keasliannya. Qiubai pun menjelaskan ia mendapatkan buku itu berkat teman-temannya dari benua yang lain. Namun itu bukanlah sebuah permintaan, melainkan hadiahnya kepada Su Ying dan tidak ada kaitannya dengan kuil Su Yuan. Ia merasa ayah Su Ying akan sangat senang ketika melihat buku tersebut. Tidak lama kemudian mereka semua pun keluar dari istana. Tu Liang pun berpamitan kepada mereka semua dan pergi dari sana. Begitu juga Wen Liang, Master He Sanju, dan Patriark Bo. Dan begitu juga Tan Xi. Yang ternyata Su Ying bergabung dengan kuil Su Yuan. King Xi dan Jingku pun merasa senang dengan keputusan Su Ying. Sebelum pergi, Qiubai memberitahu mereka akan berkumpul di ibu kota Xia. Namun ia lupa kota itu berada di dunia lain. Ia pun memberikan portal ke dunia api kepada Su Ying karena para Transcendent akan berkumpul di sana. Ia juga memberikan gelang komunikasi kepada Su Ying dan kedua orang tuanya. Gelang itu akan mengirimkan pesan melalui pikiran. Nantinya, Qiubai akan menghubungi Su Ying untuk pergi ke ibu kota Xia sesuai dengan instruksinya. Qiubai pun mengajak Jingku untuk pergi. Namun, King Xi meminta agar Jingku untuk tinggal selama 2 hari dengan alasan King Xi ingin bertanya kepada Jingku mengenai masalah sihir. Melihat sikap mereka berdua dan Su Ying yang juga meminta hal tersebut, Qiubai pun mengizinkannya. Qiubai pun pergi dan memberitahu Su Ying untuk beristirahat sementara waktu dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya sebelum dia diminta pergi ke ibu kota. Dari waktu ke waktu, Su Ying pun mulai dekat dengan Jingku dan sudah mulai berani memegang tangannya. Malam harinya, Su Ying memuji makanan ibunya karena sudah lama tidak merasakannya. Dan berbicara kepada King Xi mengenai ia yang akan mendaftar ke sekolah Changpeng, yang mana dia ini sudah lama mempersiapkan hal tersebut. Ibu Su Ying pun berterima kasih kepada Jingku karena sudah mau menjaga King Xi. Keesokan harinya, Su Ying pun berpamitan kepada para keluarganya. Ibunya sangat sedih, apalagi mereka ini baru saja berkumpul kembali. Su Ying pun meminta mereka untuk menjaga kesehatan dan urusan pemerintahan percayakan saja kepada Lord Xian. Su Ying berbicara kepada King Xi, dia akan menunggunya di dunia api. Ia pun memberikan salam perpisahan kepada mereka semua dan segera pergi. Di sana, ia pun akhirnya bertemu dengan Gong Lian Yuan, yang adalah tetua kuil Su Yuan, yang mana ia akan membawa Su Ying menuju ibu kota Xia. Ia pun membawa Su Ying untuk melewati gerbang dunia karena ibu kota Xia berada di dunia api. Gong Lian pun membuka sebuah gerbang menggunakan tekniknya. Di sini, Liang memberitahu untuk melewati gerbang dunia, mereka harus membawa simbol naga harimau. Dan gerbang dunia juga berfungsi agar mencegah mereka bertemu dengan Dewa Iblis atau orang-orang dari kuil penyihir. Nantinya, Su Ying akan diberikan simbol naga harimau juga. Liang pun membawa Su Ying menuju ibu kota Xia. Di sana, Liang sedikit menjelaskan tentang ibu kota Xia, yang mana mereka ini memiliki tugas penting untuk menjaga stabilitas manusia. Liang pun membawa Su Ying untuk berjalan-jalan di ibu kota. Ia juga memberitahu ketika para sekte besar mengunjunginya, berita tersebut telah tersebar di kota ini, yang mana semua orang penasaran kepada Su Ying. Liang pun membawa Su Ying untuk bertemu dengan wakil dekan mereka yang bernama Cao Xing. Saat ini ia berusia lebih dari 2.800 tahun dan berada di peringkat 9 dalam daftar Transcendent tahap Demigod. Ia pun memperkenalkan Su Ying kepadanya. Nah, di saat Cao melihat kekuatan Su Ying, ia mengetahui Su Ying ini sudah mempelajari teknik rahasia Dewa Laut. Liang pun menjelaskan kepadanya bahwa Su Ying pernah bertemu dengan tetua Istana Dewa Laut, dan di sana Su Ying mempelajari beberapa teknik rahasia. Cao masih merasa bingung, hanya dengan mengajarinya saja, ia mampu membantu Su Ying mencapai tahap Transcendent. Xiang pun kembali bertanya kenapa ia tidak membawa Su Ying ke Istana Dewa Laut. Su Ying memberitahu gurunya menyuruh untuk melakukan hal yang benar dan positif. Ia pun memberitahu nama gurunya yang ada Li Jian, yang ternyata mereka berdua ini adalah teman lama. Ketika orang-orang sudah menganggap Li Jian meninggal, Cao tetap percaya ia masih hidup. Melihat ketua Cao yang sangat gembira, Su Ying pun memberitahu Li Jian sudah lama meninggal, dan dia hanya bertemu dengan jejak jiwanya saja. Ia terluka parah ketika iblis menyerangnya ribuan tahun yang lalu. Tetua Li Jian sudah melihat segalanya di dunia ini.
Dan selama hidupnya tersebut, banyak muridnya yang telah meninggal. Mendengar cerita itu, ia merasa Li Jian memberikan semua harapan terakhirnya kepada Su Ying. Ketua Chou pun memberikannya sebuah tombak yang ada tombak naga hitam. Nah, tiba-tiba saja tombak tersebut memberontak. Yang ternyata Ketua Chou ini ingin Su Ying mengendalikan tombak tersebut. Karena roh dalam tombak itu sangat cocok untuk digunakan Su Ying. Dengan kekuatannya, Su Ying pun berusaha untuk mengendalikan tombak tersebut. Dengan doa kedua orang tuanya, Su Ying akhirnya bisa mengalahkan tombak itu. Ketua Chou pun memuji Li Jian karena tidak salah memilih orang. Liang memberitahu Su Ying sebelum dia sudah banyak yang mencoba untuk mengendalikan tombak itu. Dan akhirnya tombak tersebut berhasil dikendalikan oleh Su Ying. Ketua Chou memberitahunya dalam waktu dekat Su Ying harus ikut dalam pertarungan hidup dan mati Transcendent. Yang mana pertarungan itu untuk mengasah para pendatang baru dan memahami kekuatan sejati mereka. Su Ying harus bersiap untuk ujian tersebut dan memintanya untuk mengalahkan 9-10 orang dalam pertandingan itu. Karena Su Ying sudah masuk ke kuil Su Yuan, ia pun memberikan hadiah kepada Su Ying. Ia pun meminta Su Ying untuk memilih teknik rahasia dan memberikan saran untuk pergi ke bagian dalam lantai 3. Xin lalu berpindah ke Pavilion Xia, yang mana tempat ini berisikan teknik rahasia kelas atas. Liang pun meninggalkan Su Ying agar ia bisa memilih teknik yang ia inginkan. Di saat Su Ying sedang mencari teknik, ia melihat ada buku yang berbeda. Nah, di saat ia sudah mengambil buku itu, dia teringat perkataan Ketua Chou. Su Ying pun pergi untuk memasuki bagian terdalam di lantai 3. Di sana ada sebuah buku yang menarik perhatiannya. Namun di saat ia menyentuhnya, buku itu melarikan diri. Walaupun sempat kesusahan, Su Ying berhasil mengambil buku itu. Namun ia merasa aneh karena di buku tersebut tidak ada tulisan sama sekali. Tidak lama kemudian, ia pun keluar dari pavilion dan membawa buku yang pertama ia lihat. Liang dan Su Ying pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang sedang diserang. Su Ying yang melihat hal itu mencoba untuk membantu. Tidak lama kemudian ada seorang wanita yang muncul yang bernama Cheng Lingsu. Lingsu memberitahu mereka berdua ia sedang bertugas untuk menangkap pencuri. Wanita ini sempat membela diri bahwa ia hanya datang untuk minum saja di tempat tersebut dan langsung diserang tanpa alasan yang jelas. Mendengar perkataannya, orang-orang di sekitar mulai berpihak kepada wanita itu. Lingsu yang kesal berusaha untuk menyerang mereka. Melihat hal tersebut, Liang pun menghentikan mereka dan menjelaskan Su Ying baru pertama kali datang ke ibu kota Xia dan banyak hal yang belum dia ketahui di sekitar ini. Mendengar nama Su Ying, Lingsu pun mengetahui dia ada anak baru di kuil mereka. Ia pun berbicara kepada Su Ying dan melupakan tugasnya. Nah, di saat mereka saling berbicara itu, wanita ini diam-diam pergi melarikan diri. Untung saja Lingsu mengetahui dan menggunakan tekniknya. Ternyata wanita itu ada binatang iblis. Lingsu pun segera membawanya ke istana Xinghu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal Su Ying. Sesampai di sana, Liang pun memperlihatkan tempat tinggal Su Ying yang sangat besar. Su Ying pun merasa puas dengan rumah ini. Di sana juga ada seorang wanita yang cantik yang bernama Xu Xin, yang adalah seorang penyihir bintang dari keluarga Xi. Ia ditugaskan kemari untuk mengurus rumah ini. Su Ying pun meminta ke depannya mereka bisa saling bekerja sama. Karena tugas Liang sudah selesai, ia pun berpamitan kepada Su Ying. Di sini Su Ying meminta Xu Xin untuk masuk terlebih dahulu karena dia ini ingin berlatih. Tidak lama kemudian, di sini Qiu Bai menghubungi Su Ying untuk mengajaknya bertemu. Xin lalu berpindah ke Bar Pai Ho, yang adalah tempat terkenal di ibu kota Xia. Di sana, ia pun bertemu dengan pensiun yang ada pemegang dari pedang mata darah. Di saat ingin duduk, Su Ying mendengar seseorang berbicara. Ia pun berusaha mencari asal suara itu, yang ternyata itu ada pedang mata darah. Dia berbicara kepada Su Ying tentang wanita kesukaan Peng Shun. Melihat pedangnya yang banyak bicara, Peng Shun pun menghantam pedangnya itu. Tidak lama kemudian, Lingsu pun datang.
Ia yang sangat kesal langsung menghajar pedang mata darah karena ia ini kalah dalam berjudi. Lingsu pun semakin kesal mendengar ejekan pedang tersebut. Untung saja ada Liang yang menghentikan mereka. Pedang darah pun kembali membicarakan Lingsu yang memiliki sifat yang buruk. Dan ketika Lingsu mau menjadi kakak Su Ying, pedang darah pun mengatakan di umur segini ia seharusnya menjadi neneknya. Tidak lama kemudian, Qiu Bai pun datang. Di sini ia memperkenalkan tetua Hairusan kepada Su Ying, yang sekaligus adalah guru dari Jingku. Mereka pun memulai pesta penyambutan Su Ying. Sebagai orang tetua, Rushan memberikan Su Ying sebuah saran. Dalam pertarungan hidup dan mati Taskenden, hasilnya akan berhubungan dengan masa depannya nanti. Sebagai orang yang termuda dalam 1000 tahun sejarah Taskenden, pertandingan Su Ying akan disaksikan oleh banyak orang. Ia meminta Su Ying untuk mempersiapkan dirinya dengan baik. Ling Xiu memberitahu Qiu Bai ini berhasil mencapai pertandingan ke-6. Dan sejak saat itulah dirinya menjadi terkenal. Ia meminta Su Ying untuk tidak gugup dan percaya dengan kekuatannya. Dan jika ada yang aneh dalam pertandingan itu, seorang demigod akan membantunya. Liang memberitahu pertandingan ini ada orang luar yang dikirim oleh Istana Api dan meminta Su Ying untuk tetap berhati-hati. Xin berpindah di kediaman Su Ying, yang mana ia ini didatangi oleh Gong Yu, tetua Istana Api. Ia datang kemari untuk memberitahu Su Ying, berdasarkan aturan di saat Su Ying memasuki ibu kota Xia, dalam setahun dia akan ikut serta dalam pertarungan hidup dan mati. Ia pun meminta Su Ying untuk mengatur waktunya. Su Ying pun memintanya untuk mengatur pertandingannya dalam setengah tahun. Sambil tertawa, Gong Yu pun menerima permintaannya. Xu Xin pun memberikan nasihat kepada Su Ying bahwa pertarungan ini sangatlah sulit dan setidaknya ia harus mempersiapkannya dalam 1 tahun. Su Ying pun menenangkannya karena ia ini memiliki suatu rencana. Su Ying juga memberitahu untuk masalah di rumah ia serahkan kepada Xu Xin dan kedepannya tidak perlu memanggilnya dengan sebutan tuan. Mendengar hal tersebut, ia merasa tidak menyangka Su Ying sangat mempercayainya. Ia pun meminta untuk memanggil Su Ying dengan sebutan kakak. Su Ying mengatakan mereka semua ini dilahirkan sederajat. Bagaimana bisa membandingkan seseorang dengan kultivasinya saja? Ia pun memberitahu pada suatu hari ia akan mengubah peraturan itu. Xin berpindah kepada Peng Shan, yang mana Ling Xiao mendatanginya untuk meminjam uang. Nah, di saat itu juga ada pengumuman bahwa Su Ying akan ikut serta dalam pertandingan hidup dan mati. Ling Xiu menanyakan kepada Peng Shan berapa pertandingan yang Su Ying mampu menangkan. Peng Shan menebak 4-5 kemenangan karena ia merasa Su Ying masih belum banyak pengalaman. Apalagi persiapannya hanya setengah tahun. Sedangkan Ling Xiu ia merasa Su Ying akan melewati 6 pertandingan. Ia pun mengajak Peng Shan untuk berjudi. Xin kembali berpindah ke Longshan, yang mana Lord Xian tahu tentang pertandingan Su Ying. Begitu juga keluarganya dan King Xi, begitu juga Jingku. Mereka ini ingin pergi ke sana untuk menonton secara langsung. Namun karena Su Ying Taskenden termuda, akan banyak yang menontonnya. Dan sangat sulit untuk mereka mendapatkan tiket masuk. Qiu Bai setuju dengan perkataan Jingku. Namun jika mereka ingin menontonnya, dia dapat mencarikan tiket tersebut. Xin pun kembali kepada Su Ying. Di saat ia sedang latihan, dia mendapatkan pesan dari Ling Xiu yang mengajak mereka untuk makan bersama. Su Ying pun memberitahu Xu Xin untuk tidak menyiapkan makan malam untuknya. Ia pun pergi menemui mereka. Namun di sana mereka harus menunggu dari siang sampai malam karena Ling Xiao belum kunjung datang. Hingga pada akhirnya ia pun datang. Qiu Bai pun mengatakan bahwa ia akan menggantikannya. Ling Xiu menanyakan apa Su Ying ada persiapan untuk pertandingan nanti. Melihat pertandingan ini akan diadakan setengah tahun. Su Ying pun memberitahu mau setengah tahun atau setahun pun tidak ada bedanya. Tetua Rushan pun setuju dengan perkataan Su Ying. Pedang darah menanyakan teknik rahasia milik Su Ying. Namun di sini Su Ying sudah mencoba berlatih, namun ia belum bisa memahaminya. Ling Xiu pun menunjukkannya segel dewa, yang mana ia adalah yang terbaik dalam segel dewa. Dia memberitahu yang perlu diperhatikan adalah pembentuk pikiran. Jika ia ingin menguasainya, harus lebih banyak berlatih untuk memadatkannya. Selama Su Ying bisa memadatkan segel pertama sihir naga, itu sudah lebih dari cukup. Ia pun meminta Su Ying untuk tetap fokus pada sihir naga. Besoknya, Su Ying pun memulai untuk berlatih memadatkan sihir naga.
估计 Nah, di saat ia ingin membaca buku itu, perkataan Dai Lingsu pun memang benar. Untuk membangun tingkat tertinggi segel dewa, kuncinya adalah pembentukan satu pikiran. 一念形成。 Dari waktu ke waktu, Su Ying berusaha memahami pola segel dewa. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Ia pun terus mencoba dan terus mencoba walaupun gagal. Hingga pada akhirnya ia menyadari tentang misteri langit dan bumi. Pantas saja tetua Chow memberikannya teknik rahasia ini. Yang mana dengan menggunakan kekuatan semua hal di dunia ini, mungkin saja ia bisa menyusun ulang segel dewa. Su Ying pun dengan segera mencoba menggunakan kedua elemennya. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Su Ying pun dengan segera pergi untuk berlatih. 大哥那么开心，我刚刚练成了魔龙神印第一丑，我想赶紧趁热打铁。 热水一直为您备着呢。 Di sana ia pun memulai latihan teknik rahasianya. Walaupun beberapa kali gagal, ia tidak menyerah. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil dan membuat teknik naga pembunuh air api. 还是差了点，再来！ 出龙虾。 Hari demi hari sudah berlalu. Arena pun mulai dipersiapkan untuk pelaksanaan pertandingan. Transcendent terkenal pun mulai berdatangan untuk menonton pertandingan ini. Mulai dari Si Kong Yang, master dari kuil Sui Yuan, dan He Yuan, penguasa gunung Hebei. Bahkan tetua Chou Xing pun ikut menonton. 居然能惊动万神榜第一、第五，朝廷老前辈也来了。 Chow pun berbicara kepada tetua Tapren, yang mana ia ini masih kesal Tu Liang tidak mampu membawa Su Ying ke sekte mereka. Chow pun memintanya untuk tidak marah, apalagi mereka ini sudah tua. Tetua Tapren merasa Su Ying akan kalah dalam pertandingan pertama. Sedangkan Chow merasa Su Ying akan memenangi 6 pertandingan. Tidak lama kemudian, Patriark Bu pun datang untuk menonton. Ia merasa Su Ying hanya akan sampai 2 pertandingan saja. Di sini pedang darah menggoda keindahan dari Patriark Bu. Melihat kelakuan pedangnya, Peng pun kembali menghantam mukanya. Pertarungan pun segera dimulai. Di sini Su Ying pun mulai memasuki arena. Para penonton pun semakin tegang. Lawan pertama Su Ying adalah makhluk alkimia. 第一场对阵。 Namun Shen malah berpindah kepada King Xi, yang mana ia ini sedang menunggu Jingku yang sedang berlatih. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun keluar. King Xi pun memberikan Jingku tiket untuk pertandingan. Sedangkan di kerajaan Lang Salju, di sini Lord Xian pun datang untuk memberikan bola kepada King Xi, yang mana mereka semua menonton live streaming pertandingan Su Ying. Nah, untuk pertandingan 1-3 kita tidak diperlihatkan, yang mana kita malah diperlihatkan perjuangan Jingku menuju arena. Di perjalanan itu, ia mendengar Su Ying menyelesaikan pertandingan 1-3 dengan sekali serang. Bahkan kita diperlihatkan sekilas pertarungan Su Ying. Jingku pun bergegas menuju tempat pertandingan. Nah, di pertarungan keempat ini, Su Ying akan berhadapan dengan orang lokal. Orang-orang yang menyaksikan kekuatan Su Ying mulai bertaruh. Di sini akhirnya Jingku pun sampai di arena. Namun pertandingan sedang berhenti. Menurut Chow dan Kyubai, jika memenangkan 6 pertandingan, Su Ying ada sosok hebat. Namun Jingku merasa Su Ying akan melampaui 6 pertandingan itu. Di sisi lain, Su Ying sedang beristirahat dan memikirkan cara untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Yang mana pertandingan keempat, ia akan melawan klon dari Transcendent Leper Sain. Di pertandingan kelima, ia akan melawan Patisi Transcendent. Sedangkan di pertandingan keenam, ia akan melawan Patisi Transcendent tingkat menengah. 得好好想办法应对才是。雪鹰大哥，要不要吃点点？ 如何应对接下来的3名对手？是圣级高手的斗气分身，而第6场的对手，东伯大人， Tidak lama kemudian, Su Ying pun kembali memasuki pertandingan. Di sini, Kyubai mengetahui kedatangan Jingku. Tetua He Yuan memberitahu bahwa lawan Su Ying adalah kenalan mereka semua. Tidak lama kemudian, seseorang datang yang ternyata itu ada Tetua Liang, yang mana Su Ying akan bertanding melawannya di pertandingan keempat ini. 公羊大哥，就是我。
Namun itu bukan wujud sebenarnya dari Liang, melainkan hanya klonnya saja. Namun kekuatannya sama saja, apalagi dia ini adalah Transcendent tahap Sain. 公良长老一，这可是公良老弟，他能闯7场的。多少超凡强者应要多小心了。分身做血液。 Liang berbicara kepada Su Ying, sebenarnya ia ini ingin membantu. Namun karena adanya para Transcendent tahap Demigod, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Su Ying pun paham dan memintanya untuk tidak sungkan menghadapinya. Pertarungan pun dimulai. Serangan naga air milik Su Ying dengan mudah ditahan. 这斗气分身到底什么来头？如果分出部分灵魂，自如发挥出颇为强。既是分身，雪鹰，动手吧。不错，力量上。也是时候让。 Liang pun mulai serius dengan menunjukkan teknik 15 pedang tebasan angin yang adalah teknik rahasia yang digunakan oleh tetua Liang. Patriarch Bo menebak Su Ying akan kalah di pertandingan ini. Di sini Su Ying pun kesusahan untuk melawan balik. Su Ying pun memancing Liang untuk bertarung dengan jarak dekat. Ia pun menyetujuinya dan mulai menyatukan pedangnya. Namun di sini Su Ying malah terkena serangan, bahkan ketika mereka sedang mengadu senjatanya, Su Ying terjatuh. Liang pun bersiap untuk mengakhiri pertandingan ini dengan sekali serang. Di saat mereka semua mengira pertandingan telah selesai, Su Ying memberikan serangan kejutan dan berhasil melukai Liang. Pertandingan pun semakin menarik dan membuat para Transcendent takjub dengan kekuatan mereka. Bahkan tetua Bloodblade juga kagum dengan kekuatan Su Ying. Tetua Chou memberitahu Su Ying sedang memaksa Liang untuk menguras semua kekuatannya. Liang pun menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang Su Ying. Nah, Su Ying ternyata memang sengaja memancing Liang menggunakan semua kekuatannya dan menyerangnya selagi ia melemah. Liang yang menyadari hal tersebut pun menyerah. Yang mana teknik 15 pedang tersebut sangat menguras kekuatannya. Dengan hal ini, Su Ying pun berhasil memenangkan pertandingan keempat. Para penonton pun ikut senang dengan hal itu, begitu juga keluarganya. Liang memberitahu klonnya tidak banyak memiliki energi Doki, dan Su Ying memang layak untuk diakui oleh wakil dekan. Para penonton pun semakin semangat untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya. Chou pun meminta pendapat kepada tetua Bloodblade tentang kekuatan dari Su Ying, yang mana awalnya ia mengira Su Ying akan sampai di pertandingan kedua saja. Tetua Bloodblade pun menarik perkataannya, namun ia masih tidak yakin Su Ying akan berhasil sampai di pertandingan ke-6. Sejak pertarungan keempat, di sini Su Ying dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Hingga pada akhirnya Su Ying menuju ke pertandingan ke-8. Tetua Chou kembali berbicara kepada tetua Bloodblade tentang Su Ying yang sudah melebihi harapan mereka. Bahkan tetua He Yuan memuji tetua Chou yang memiliki keputusan yang bagus. 中场休息半个时辰，金光魔孔雀。 Scene berpindah ke Bar Paiho, yang mana orang-orang merasa bingung kepada para panitia yang mengubah lawan dari Su Ying. Menurut salah satu orang itu, Istana Api takut musuh yang mereka berikan akan kalah dengan mudah. Mereka pun menggantinya dengan iblis yang lebih kuat. Dan berdasarkan informasi, dia adalah raja dari binatang iblis. Bahkan banyak Transcendent yang sudah ia habisi, hingga akhirnya tetua He Yuan turun tangan untuk menangkap binatang iblis tersebut. Tidak lama kemudian, taruhan untuk pertandingan ke-8 pun akan segera dimulai. Di sini, Ling Xiao pun datang untuk bertaruh kepada Su Ying. Namun orang-orang di sana merasa ia tidak punya uang. Ling Xiao pun menunjukkan uang 1 peti untuk bertaruh kepada Su Ying.
Walaupun orang-orang di sana merasa Su Ying akan kalah di pertandingan ke-8 ini, Ling Su tidak peduli dan tetap percaya Su Ying akan memenangi pertandingan tersebut. Kembali ke arena, pertandingan pun dimulai, yang mana Su Ying akan berhadapan dengan binatang iblis. Ia pun menunjukkan bentuk aslinya yang adalah iblis merak. Ia berbicara kepada Su Ying, sepertinya para tetua tidak menyukai Su Ying. Ia pun meremehkan dan beranggapan dia akan menang mudah karena berhadapan dengan seorang bocil. Nah, di saat Su Ying ingin menyerangnya, hewan itu menghilang dan menyerang Su Ying dari atas. Tetua Bu merasa Su Ying akan dihabisi dan meminta Si Kong untuk terus mengawasi agar ia tidak terlambat untuk menyelamatkan Su Ying. Su Ying mencoba menyerangnya menggunakan elemen air. Namun hewan itu mampu melarikan diri. Bahkan ketika mereka beradu teknik, Su Ying mendapatkan luka. Ia pun kembali menggunakan elemen apinya untuk menyerang hewan tersebut. Namun api Su Ying hanya membuat bulu hewan itu gosong. Akibat hal tersebut, ia pun marah karena Su Ying merusak bulu indahnya. Ia pun menggunakan tekniknya yang membuat Su Ying dan para penonton tidak bisa melihat. Tetua Bloodblade memuji Su Ying karena mampu membuat merak itu menggunakan teknik rahasianya. Di sini Su Ying mengalami kebutaan sementara akibat teknik itu. Ia hanya bisa menyerang asal-asalan tanpa tahu keberadaan musuhnya. Su Ying pun mencoba untuk tetap tenang, namun itu tidaklah cukup untuk menghindari serangannya. Su Ying yang tidak mau kalah begitu saja bersiap untuk menggunakan serangan naga air dan api. Walaupun teknik itu baru saja dia latih. Di detik terakhir, Su Ying berhasil menghabisinya dengan sekali serang. Namun kondisinya sedikit diragukan, apalagi di pertandingan ke-9 ia akan menghadapi iblis neraka. Di sisi lain, Ling Su berhasil mendapatkan banyak uang atas kemenangan Su Ying, dan ia pun kembali memasang taruhan untuk kemenangan Su Ying. Kembali ke Su Ying, kondisinya ini sangat buruk baginya. Bahkan untuk mengambil minum saja, ia kesusahan. Su Ying pun berusaha untuk mengumpulkan kekuatannya kembali. Su Xin pun juga ikut membantunya. Di sisi lain, Jingku berusaha untuk menemui Su Ying, namun dia ditahan oleh para penjaga. Su Xin pun datang dan memberitahu Su Ying sedang memulihkan diri. Karena tidak bisa menemui Su Ying, ia pun menitipkan obat kepada Su Xin. Di arena, Tetua Chao kembali berbicara dengan Tetua Bloodblade tentang Su Ying yang sudah bisa menggabungkan kekuatan api dan air. Walaupun dirinya ini masih muda, mereka yang merasa Su Ying akan mudah melawan iblis neraka diberitahu oleh Tetua Chao bahwa melawan iblis tidaklah mudah. Mereka ada para Transkenden yang hidup di bawah jurang kegelapan, dan dari sana mereka terus mengawasi klan Xia. Pada zaman dahulu, para iblis menjarah dan menyerang orang Xia berkali-kali. Bahkan mereka harus kembali ke alam api. Di jurang kegelapan itu mampu membuat para iblis menyerang menggunakan kekuatan spesial. Mereka tidak tahu seberapa kuat para iblis saat ini. Bahkan Tetua Lijen yang melacak keberadaan Jenderal Iblis, ia harus terluka dan meninggal. Walaupun pertempuran itu sebagai ganti 1000 tahun kedamaian, namun bayarannya sangatlah mahal. Mereka harus kehilangan banyak orang yang tidak bersalah. Qiubai berjanji mereka semua tidak akan membiarkan para iblis menginjakkan kaki di klan Xia. Di sisi lain, para tetua istana masih bingung untuk mengeluarkan iblis ini atau tidak. Namun karena ini adalah aturan sejak zaman dahulu, mereka mau tidak mau harus mengeluarkannya, karena Su Ying masih bisa untuk menantang. Kembali kepada Su Ying, sebelum memasuki arena, ia diberitahu ketika Su Ying dan iblis berada di dalam arena,
Pertandingan tidak akan berhenti sebelum salah satu dari mereka mati. Bahkan dalam keadaan darurat, para demigod tidak akan sempat untuk menyelamatkannya. Mereka pun meminta keputusan akhir Su Ying. Namun Su Ying akan terus melanjutkan pertandingan, dan menyerah sebelum bertanding bukanlah sifatnya. Para penonton ketakutan ketika mendengar suara dari iblis itu. Pelindung di arena diaktifkan untuk mencegah kaburnya iblis tersebut. Iblis itu pun menunjukkan dirinya. Dan tanpa berlama-lama, Su Ying langsung menyerangnya. Namun berapa kali Su Ying menyerangnya, itu tidak berefek apapun kepadanya. 看来这恶魔的鳞甲防御力非同小可。正气会超凡，找死！ Su Ying di sini tidak bisa melawannya sama sekali dan terus menerima serangan darinya hingga Su Ying jatuh tak berdaya. Ia pun terus menyiksa Su Ying dengan tekniknya tersebut. Iblis itu memberitahu betapa lemahnya bintang masa depan mereka. Di sini Tuan Chou meminta Lian untuk tetap tenang karena ia masih percaya dengan Su Ying. Su Ying pun berusaha untuk melawan. Di sini ia pun menggunakan teknik kedua elemennya untuk menyerang iblis itu. Namun luka yang ia dapat tadi dengan mudah ia sembuhkan. Su Ying terus menyerangnya, namun ia kembali menyembuhkan diri. Pertarungan antara mereka berdua pun terus berlangsung. Di saat Su Ying terus berlari dari serangannya, ia berhasil mengetahui titik lemah dari iblis tersebut. Yang mana kecepatan penyembuhan tanduknya tidak mampu meimbangi serangan Su Ying. Akhirnya Su Ying pun menggunakan segel dewanya, yakni Demon Dragon God Shield, yang mana serangan naga air dan api kecepatannya akan seperti arus. Iblis itu pun berhasil dikalahkan oleh Su Ying dengan sekali serang. Semua orang pun bergembira atas kemenangan Su Ying, apalagi Ling Su yang banyak memenangi taruhan. Pertandingan pun dijeda selama 1 jam, yang mana di pertandingan 10 ini Su Ying akan berhadapan dengan prajurit ranah Dewa Dunia. Di sisi lain, para tetua Istana Api sangat kagum dengan pencapaian dari Su Ying. Mereka pun akan mengirimkan salah satu prajurit dewa untuk melawan Su Ying. Namun salah satu tetua menyinggung kejadian dahulu. Tepatnya puluhan ribu tahun yang lalu, seseorang yang bernama San Qian adalah seorang jenius yang memenangi 10 pertandingan. Ia menjadi terkenal saat muda, tapi terlalu sombong dan mati muda. Mereka merasa takut jika Su Ying akan menjadi seperti Sang Qian. Salah satu tetua pun menyarankan untuk menggunakan prajurit dewa itu, yang kemungkinan ini ada prajurit dewa terkuat milik Istana Api. Tapi ini cuma pendapat Mimin aja. Kembali ke arena, kondisi Su Ying semakin memburuk setelah terlalu banyak menggunakan kekuatan. Di sini, Patriark Bu pun akhirnya mengakui kekuatan dari Su Ying. Di Bar Pai Hall, Ling Su yang menang banyak membagi uangnya kepada Peng Shan. Tidak lama kemudian, ada orang yang ribut karena kalah dalam berjudi. Di
Di pertarungan ke-10 ini, Ling Su tidak ikut untuk bertaruh. Namun, orang-orang di sana terus mengajaknya untuk ikut bermain. Mendengar hal tersebut, Ling Su pun kembali memasangkan semua uangnya untuk kemenangan Su Ying. Sin kembali ke arena, yang mana hari sudah malam. Para penonton sudah tidak sabar menunggu kedatangan prajurit dewa. Su Ying yang sudah tahu kedatangannya, meminta untuk menunjukkan dirinya. Liang mengatakan kekuatan prajurit itu setidaknya di atas para dewa dan takutnya Su Ying akan kalah. Qiu Bai mengatakan untuk bertarung dengan prajurit dewa dunia merupakan sebuah keberuntungan. Su Ying pun memberikan salam kepadanya dan merupakan sebuah kehormatan bisa berhadapan dengan dirinya. Karena tidak ada namanya, kita panggil dewa aja. Dewa ini mengatakan dia akan menahan kekuatannya. Selama senjata Su Ying berhasil menembus pertahanannya dan menyentuh tubuhnya, ia akan secara otomatis akan pingsan. Dan Su Ying akan berhasil memenangi pertandingan ke-10. Dewa itu memuji kekuatan Su Ying, namun ia merasa itu belum cukup. Ketika Su Ying menggunakan naga apinya, itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan serangan naga air dan api Su Ying mampu diatasi. Su Ying meminta dewa untuk menyerang dirinya agar ia bisa menemukan kesalahan dari dewa ini. Walaupun ia tahu perbedaan kekuatan mereka ini sangatlah besar, mungkin ia akan mati dengan sekali serang. Namun Su Ying tidak takut karena ini ada kesempatannya bisa bertarung dengan dirinya. Ia pun mengeluarkan senjatanya dan seketika atmosfer tempat tersebut mulai berubah. Ketika ia menyerang Su Ying dengan serius, Su Ying pun harus mengakui kekalahannya. Bahkan di serangan tersebut, dewa ini tidaklah serius. Jika ia benar-benar menyerang Su Ying, mungkin ia sudah tewas. Su Ying yang masih takut mengatakan ia sangat kagum dengan pencapaiannya. Dewa itu juga memuji Su Ying, di usia muda ia sudah bisa menggabungkan kekuatan api dan air. Mungkin ke depannya ia bisa memahami misteri air dan api. Ia juga memberikan saran untuk tidak mengandalkan kedua elemen tersebut dan terus mempelajari hal-hal yang baru. Ia juga menjelaskan tekniknya tadi ada gabungan air dan angin. Jika ia ingin mencapai puncak, ia harus terus berlatih dan tidak cepat puas. Dengan ini, Su Ying hanya sampai di pertandingan ke-9. Para teman-temannya merasa senang atas pencapaian Su Ying. Jingko mencoba untuk menemui Su Ying, namun ia harus menurunkan niatnya. Su Ying yang menyadari Jingko mengejarnya, namun itu bukanlah dia. Qiu Bai membawa Su Ying untuk berpesta, namun ia akan menyusul mereka nanti sebab Qiu Bai akan memberikan Su Ying sebuah kejutan. Sin berpindah ke Istana Api, yang mana Tetua Chao bertemu dengan para tetua Istana Api. Demi perkembangan Su Ying, di sini Tetua Chao ingin mengusulkan Su Ying untuk menempatkannya di daftar calon tetua. Namun salah satu tetua menolak karena Su Ying masih memiliki banyak kekurangan dan tidak pantas untuk menjadi calon tetua. Salah satu tetua perempuan mengatakan apakah dia melihat pertandingan Su Ying, yang mana ia berhasil mengalahkan iblis neraka. Seketika ia pun terdiam karena ia tidak melihat pertandingan itu. Para tetua terus berdebat apakah Su Ying layak atau tidak untuk menjadi calon tetua. Mereka pun kembali meminta Tetua Chao untuk meyakinkan mereka. Ia pun mengatakan dia ini sudah tua dan waktunya hampir habis. Ia tidak selamanya bisa melindungi kedamaian klan Xia. Apalagi para iblis mungkin akan kembali untuk menyerang mereka. Karena itulah ia mengusulkan Su Ying agar lebih banyak kekuatan untuk melindungi klan Xia. Mendengar hal tersebut, para tetua menyetujui Su Ying untuk masuk ke daftar calon tetua dan akan dikirim hari ini ke Gunung Qiyuan untuk berlatih. Di Bar Paiho, di sini Ling Su sangat sedih karena ia kalah dalam taruhan. Tidak lama kemudian, Su Ying pun datang dan ia mengatakan semua ini salah dia. Mereka semua pun memuji Su Ying karena dalam 1000 tahun tidak ada yang bisa mencapai pertandingan ke-9. Sebagai tanda terima kasih, Su Ying mengundang mereka semua untuk minum bersama. Tidak lama kemudian, Qiu Bai pun datang dan membawa Jingko. 怎么有片黑云呢？都是想杀，已经恢复好了。我去看了你的生死战，
生死战的时候， Nah, di saat itu juga, tetua Chou pun datang dan memberitahu mereka semua Su Ying masuk ke dalam calon daftar tetua. Dan secepatnya, ia akan dibawa ke Gunung Qihuan untuk berlatih. Besoknya, tetua Gong Yu akan mengangkat Su Ying secara resmi. Dan hari ini bersantai-santailah terlebih dahulu. 你们全都喝。 伤还没好，稍后。 Keesokan harinya, Jingko pun mendatangi kediaman Su Ying, yang mana ia memperkenalkan Su Xin kepada 想 Jingko. 的周到。 雪莹大哥， Su Ying dan Jingko pun saling berbicara, yang mana Jingko akan segera pergi untuk terus berlatih, agar ia bisa menjadi Transcendent seperti Su Ying. Xin kembali berpindah ke Istana Api, yang mana tetua Gong akan membawanya ke Gunung Qihuan untuk berlatih. Selama 100 tahun ke depannya, Su Ying akan terus berlatih di sini. Ia pun membawa Su Ying untuk bertemu dengan Si Kong. Di sana, Si Kong menunjukkan nama teman-temannya selama ia berlatih di sini. Dan sebagai anggota baru, Su Ying akan berada di peringkat 3, yang mana peringkat akan berubah sesuai dengan kekuatan mereka. Mereka yang memiliki ranah tinggi dan potensi tinggi akan mendapatkan sumber daya tambahan. Mereka yang ditunjuk sebagai calon tetua ini memiliki banyak harapan agar mereka bisa memahi propon dan menjadi demigod, supaya mereka ini bisa mengalahkan iblis dan melindungi orang-orang tidak bersalah. Tetua Gong pun membawa ia bertemu dengan para teman-temannya. Di sini ada Si Tu Hong, 听说你连深渊恶魔都杀了。 ada juga Pu Yangbo yang terbaik dalam berteleportasi, ada juga Jiang Feng yang sedikit dingin terhadap Su Ying, 喝酒误事， dan ada juga seorang wanita di tempat tersebut, yang mana ia menduduki peringkat pertama di Gunung Qihuan. Tidak hanya berbakat saja, ia juga sangat cantik, yang bernama Ju Yi. Di saat Su Ying menatap Ju Yi, dia tiba-tiba saja dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi yang dibuat oleh Ju Yi. 叫水三。 Untung saja rasa cintanya kepada Jingko membuat Su Ying segera sadar. Ternyata teknik itu bernama Misteri Bulan, yang mana ilusi tersebut memiliki ketertarikan yang kuat kepada para pria. Jika dia tidak berhati-hati, Su Ying akan terpesona. Pu Yangbo mengajak mereka semua untuk merayakan kedatangan Su Ying. Namun Ju Yi menolak ajakan tersebut karena ia ini masih kesal Su Ying berhasil keluar dari tekniknya. Tidak lama kemudian, tetua Gong Yu pun datang dan meminta mereka semua untuk kembali berlatih. Di sini, Hong pun membawa Su Ying untuk menunjukkan tempat tinggalnya. 师弟，那便是你以后的住所。 Dan kembali ia menjelaskan tentang batu peringkat tersebut kepada Su Ying. Batu itu diciptakan agar mengingatkan mereka tidak boleh untuk bermain-main dan mengundurkan latihan. Setiap 10 hari, Istana Api akan mengirimkan obat untuk membantu latihan mereka. Semakin tinggi peringkat mereka, maka akan mendapatkan lebih banyak obat-obatan. 雪莹师弟，我就送到这里。 Su Ying pun masuk ke tempat tinggalnya dan mendapatkan cairan roh 9 buah yang sangat legendaris. Su Ying pun meminum cairan tersebut dan memulai latihannya selama di Gunung Qihuan. Nah, ketika Su Ying berada di peringkat pertama dan telah berteman baik kepada mereka semua, Hong pun mulai menunjukkan sifat aslinya. Xin lalu berpindah, yang mana Gong Yu memberitahu Si Kong tentang Su Ying yang baru-baru ini berlatih misteri angin dan berhasil masuk ke tahap pertama. Mereka pun kesal karena Su Ying tidak fokus kepada latihan misteri air dan api. 是所谓 Si Kong dan Gong Yu pun pergi ke Gunung Qihuan untuk menemui Su Ying. Ia datang ke sana beralasan untuk menguji hasil kultivasi mereka. Zhu Yuan pun maju untuk menjadi orang pertama. Para teman-temannya kagum dengan pergerakan yang dibuat oleh Ju Yi. Bahkan tetua Si Kong juga memujinya. Ia pun menunjuk Su Ying untuk menjadi yang kedua. Nah, di latihan tersebut, Su Ying berhasil melukai tetua Si Kong, namun tetua Si Kong ini tidak menahan kekuatannya untuk menyerang Su Ying. Dia pun sangat marah kepada Su Ying karena ia tidak fokus kepada misteri air dan api, dan malah berlatih misteri angin. Tetua Gong Yu pun menenangkan Si Kong dan berbicara kepada Su Ying mengenai banyak Transcendent yang berhenti di tingkat langit, dan sangat sedikit di tahap Saint, apalagi di tahap Demigod. Mereka semua sangat berharap kepada Su Ying yang muda dan berbakat untuk menguasai misteri air dan api, agar ia bisa segera mencapai tahap Saint, dan apabila dia sudah menjadi Master Transcendent tahap Saint, rentan hidupnya bisa mencapai 1500 tahun.
dan jika Su Ying terus fokus pada latihannya, ia bisa mencapai tahap demigod. Mereka merasa Su Ying yang belajar misteri angin membuat kultivasinya menjadi kacau. Walaupun gerakannya sangat bagus, namun kekuatan Su Ying belum berkembang sama sekali. Su Ying sempat memberikan alasan, namun Si Kong tidak percaya karena tidak ada yang mampu melatih ketiga elemen tersebut. Su Ying pun memberitahu orang-orang yang berhasil melatih ketiga elemen tersebut, karena ia ini ingin seperti para pendahulunya yang tidak fokus kepada satu jenis elemen saja. Mendengar perkataannya, Si Kong pun semakin marah karena Su Ying bersikap sombong di hadapannya. Gong Yuan pun mengatakan ia akan berada di Gunung Qiyuan untuk menetapkan latihan baru kepada Su Ying. Namun di sini Su Ying menolak karena ia masih percaya dengan apa yang ia latih saat ini dan meminta maaf kepada kedua gurunya ini. Namun Si Kong yang sudah sangat marah merubah posisi Su Ying dari yang pertama menjadi yang terakhir dan meminta Su Ying untuk berlatih sendirian. 去给龚师傅道个歉，他追求由心而发的修炼，你说是不是啊？雪鹰，风日下了。 Xin lalu berpindah ke tempat Su Ying yang mana ia ini sedang mempelajari beberapa teknik gabungan. Tidak lama kemudian, Tetua Chou pun datang menemuinya karena Su Ying ini tidak kunjung pulang ke Gunung Qiyuan. Ia memberitahu bahwa cairan roh yang diberikan oleh Gunung Qiyuan adalah barang langka dan sangat disayangkan Su Ying melewatkan hal tersebut. Tetua Chou menanyakan apa yang Su Ying ingin latih. Mendengar Su Ying yang ingin melatih misteri tiga elemennya, dia memberitahu apa Su Ying tidak takut terjebak di jalan buntu atau gagal. Namun Su Ying tidak takut dan jika dia tidak berhasil, ia bisa mulainya dari awal lagi. Tetua Chou yang sempat khawatir kepada Su Ying menjadi lega mendengar kepercayaan Su Ying. Ia pun meminta Su Ying pergi ke gunung agar ia bisa meminum cairan roh tersebut. Di sisi lain, Jingku yang sedang berlatih berhasil mencapai tahap transgender. Tidak lama kemudian, ada seorang nenek yang bernama Shu menemuinya. Dia diikuti para tetua istana api dan tetua Chou. Ternyata nenek Shu ini adalah artefak terkuat milik istana api. Ia datang kemari menunjuk Jingku sebagai pemegang berikutnya. Karena elemen esnya sangat cocok kepada nenek Shu. Namun dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk mengendalikan artefaknya. Nenek Shu pun meminta mereka melatih Jingku agar ia bisa menjadi demigod, supaya ia bisa mengeluarkan kekuatan penuh artefak lansia. Dan jika ia berhasil, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk melawan para dewa. Mereka pun berencana membawa Jingku pergi ke Gunung Qiyuan, supaya ia cepat berkembang, dan di sana mereka bisa melindunginya. Karena Jingku ini sangat istimewa bagi mereka. Xin lalu berpindah ke Gunung Qiyuan, yang mana tetua Gong memperkenalkannya kepada para teman-temannya. Melihat kecantikan Jingku, para lelaki di sana mulai berebut untuk memperkenalkan diri. Namun di sini, Jingku mencari keberadaan dari Su Ying. Hong yang tidak menyukai Su Ying mulai menjelekkan sikap dari Su Ying. Jingku yang sudah lama mengenal Su Ying tidak percaya dengan perkataannya dan menanyakan keberadaannya. Su Ying yang sedang latihan pun didatangi oleh Jingku, yang akhirnya keinginan mereka untuk berlatih bersama bisa tercapai. Ia pun menceritakan tentang pembicaraannya dengan Hong. Su Ying merasa senang Jingku mempercayai keputusannya tersebut, sebab banyak orang yang tidak percaya dan meremehkannya. Tidak lama kemudian, Qiu Bai yang baru saja dipromosikan menjadi demigod menemui mereka semua untuk memberikan pelajaran. Si Kong memberitahu Qiu Bai bahwa Su Ying ini sangat sombong karena tidak mendengar perkataan mereka. Namun Qiu Bai mengatakan itu adalah pilihan Su Ying dan biarkan ia menunjukkan latihannya. Mereka berdua pun memulai latihan tanding dan mengatakan kekuatan Su Ying saat ini sudah sangatlah bagus. Si Kong pun tidak percaya karena arahan dari para senior biasanya sangat benar. Qiu Bai memberitahu jika orang menentukan arahannya itu tidak akan bagus baginya. Latihan Transcendent adalah latihan yang harus ia pilih sendiri. Benar atau salahnya, dia harus menanggungnya sendiri daripada mengandalkan orang lain. Mendengar perkataan Qiu Bai, Si Kong pun terdiam. Ia pun melanjutkan latihan kepada mereka dan sambil memberikan arahan apa saja yang kurang.
Hingga akhirnya ia berlatih dengan Hong, yang mana Kyuubi tidak bisa memberikannya arahan, karena Hong ini hanya mengandalkan kekuatannya saja. Jika ia terus mengandalkan itu, ia tidak bisa mencapai tahap demigod. Urutan perpindahan segelnya sangat lambat yang menunjukkan tingkat pertamanya tidak stabil. Kyuubi memberikannya saran untuk tidak terlalu tergesa-gesa. Namun Hong tidak menerima saran tersebut karena ia sudah merasa paling benar. Teman-temannya mencoba untuk menenangkannya, namun ia malah semakin marah. Hong pun pergi meninggalkan mereka semua. Beberapa hari kemudian, Teto Gong yang sedang melatih mereka memberitahu ia mengutus Joyi untuk menyelidiki mata-mata iblis yang datang. Nah, 3 hari yang lalu, rumput api naga muncul kembali. Istana Api ingin mengutus murid Xu Yuan untuk mengambilnya. Sedikit informasi, rumput api naga adalah rumput yang terlahir dari api Dewa Naga dan lebih panjang dari celah magma. Eliksir atau obat yang terbuat dari rumput tersebut bisa menghancurkan kekuatan penyembuhan iblis. Lanjut, namun rumput itu berada di bawah kuil Black Wheat God, jadi tidak mudah untuk mengambilnya. Jingku dan Suying pun menerima tugas tersebut walaupun tempat itu sangat berbahaya. Jingku dan Suying pun memulai perjalanan mereka. Di sana ternyata ada binatang iblis yang datang. Suying yang menyadari ia bersembunyi mulai berhadapan dengan iblis tersebut. Namun iblis itu sangatlah kuat. Bahkan teknik naga air dan api Suying tidak mempan terhadapnya. Dan kekuatan es Jingku pun juga tidak berefek apapun kepada dirinya. Ia pun terus menyerang Suying hingga ia mengalami luka yang parah. Jingku pun berusaha membawa Suying untuk berlindung dari pengejaran binatang iblis tersebut. Suying berusaha untuk mengisi kekuatannya kembali selagi iblis itu mencari mereka. Suying berusaha untuk memancingnya agar Jingku bisa melarikan diri. Namun Jingku menolak rencana tersebut. Hingga akhirnya Suying pun memiliki sebuah ide dan memberitahunya kepada Jingku. Mereka pun memulai rencana tersebut. Ternyata mereka ini memancing monster tersebut menggunakan kekuatan dari Jingku, agar Suying bisa menggunakan elemen gabungan api dan angin. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menghabisi iblis tersebut. Di sini Suying ingin mengajak Jingku untuk menemui seseorang. Ia pun memberitahu selama 6 tahun ia terjebak dan berlatih di tempat ini. Ia membawa Jingku ke sini untuk menemui Guru Lijen. Namun di saat Suying memanggilnya, ia tidak kunjung datang. Yang mana kita tahu, di saat Suying pergi, jejak roh dari Lijen juga menghilang. Mereka pun memberikan penghormatan kepada tetua Lijen dan mengatakan ia ini menyukai Jingku dan ingin hidup bersamanya selamanya. Di sini Jingku pun bersedia dan sejak saat itu, mereka pun sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Beberapa hari kemudian, di Gunung Zheyuan, Kyuubi memberikan nasihat kepada Suying untuk menggunakan ketiga elemennya tersebut dan memberitahu tempat yang sangat cocok untuk membantunya berlatih. Namun tempat tersebut sangatlah berbahaya. Namun demi perkembangannya, Suying pun meminta untuk pergi ke sana. Di sini Puyang memberitahu mereka bahwa Suying pergi ke jalur pendakian. Mereka semua khawatir terhadap keselamatannya. Hong pun menyombongkan dirinya karena ia pernah pergi ke sana. Namun itu dibantah oleh Juyi karena Long hampir mati ketika menjalankan misi tersebut. Walaupun Hong mengatakan Suying akan gagal di misi tersebut, Jingku tetap percaya dan akan menunggunya. Xin berpindah ke Suying yang mana ia berada di jalur pendakian. Nah, tiba-tiba saja di sana ada goblin yang menyerangnya. Ia memanfaatkan kabut untuk menyerang Suying. Namun di sini, ia bukanlah level Suying. Dia pun berhasil menghabisi goblin tersebut. Di saat Suying melanjutkan perjalanannya, ia bertemu dengan kedua goblin.
yang mana mereka berdua ini mengingatkan Mimin kepada Balmond. 被困在这个破地方，他跑不了的。 看来第二关 Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Nah, ketika Su Ying menyerang mereka menggunakan naga air dan api, mereka berhasil menahannya. Hingga akhirnya Su Ying menyadari sesuatu dengan tameng mereka. Su Ying pun kembali menyerang mereka. Dengan naga api menyerang goblin biru, sedangkan naga air menyerang goblin merah. Ia pun berhasil mengalahkan mereka semua dan melanjutkan perjalanannya. Di sana ia bertemu dengan tetua goblin. Ia pun menyerang Su Ying menggunakan panahnya, yang mana dia ini sudah memahami misteri tentang gelombang air. Ia pun mengejek Su Ying karena berani menantangnya. Ketika Su Ying menggunakan naga air dan api, dia dengan mudah menghentikan serangan tersebut. Su Ying pun berencana menggunakan gabungan ketiga elemennya. Namun itu belum cukup untuk menghabisinya. Nah, di saat goblin menyerangnya, Su Ying mencoba untuk menahan. Dan tiba-tiba saja dia masuk ke dalam sebuah dimensi. Di sana ia menyadari batasan tertinggi. Dan tiba-tiba saja Su Ying bergerak dengan sangat cepat dan langsung menghabisi goblin tersebut. Para tetua pun terkejut Su Ying berhasil menyelesaikan misi jalur pendakian. Jingko yang menunggu kepulangan Su Ying langsung memeluknya. Para teman-temannya yang menunggu kabar di batu peringatan dikejutkan nama Su Ying yang berpindah menjadi peringkat pertama. Yang berarti ia berhasil menyelesaikan misi tersebut. Para teman-temannya pun ikut senang dan mengajak Su Ying untuk merayakan keberhasilannya. Di sini Hong semakin kesal terhadap Su Ying. Dan tiba-tiba saja ia mendengar suara dari asap kegelapan. Ia pun membawa Hong untuk bekerja sama dengan dirinya. Scene kembali berpindah, yang mana para tetua sedikit heran teknik apa yang Su Ying gunakan ketika menghabisi kakek goblin. Bahkan Kyuubi juga bingung karena teknik tersebut tidak meninggalkan luka apapun. Mereka semua pun menanyakan ketua Chow teknik apa itu. Namun ia juga tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh Su Ying. Mereka pun memutuskan untuk memanggil Su Ying agar ia bisa menunjukkan teknik yang ia pakai. Mereka pun sangat kagum dengan teknik itu, yang mana itu bisa menembus apapun dan tidak mempedulikan ukuran dan lokasi dimensi. Tetua Chopo menanyakan kepada Su Ying teknik apakah itu. Namun Su Ying juga tidak tahu, yang ia ketahui hanyalah teknik tersebut terbentuk dari gabungan 3 misteri, angin, api, dan air. Tetua Chow memberitahu teknik ini berada di tingkat kedua. Su Ying pun memberikan nama teknik tersebut yang adalah propon penetrasi. Para tetua api tidak menyangka bisa melihat kekuatan tingkat kedua. Tetua Chow meminta semua orang yang mengetahui hal ini untuk merahasiakannya. Jika informasi ini tersebar, takutnya para iblis akan bergerak sebelum mereka siap. Sebagai hadiah, Tetua Chow memberikan Su Ying sebuah cincin untuk melindungi tubuhnya. Dalam keadaan sekarat, cincin itu akan melindungi Su Ying. Bahkan Tetua Shikong yang awalnya tidak percaya kepada Su Ying memberikannya sebuah artefak milik keluarga Xia. 镇族之宝，我等也好放心把守护下族，日后可助你修行一臂之力。多谢观主。 Ketika Su Ying pergi, Tetua Chow mengejek Shikong yang awalnya menolak kehadiran Su Ying. Scene lalu berpindah ke kota, yang mana muncul sebuah portal yang dibuat oleh iblis yang bernama Yala. Seketika para iblis pun bermunculan dan menyerang para warga. Peringatan pun dimunculkan kepada semua tempat. Kyuubi dan yang lainnya bersiap untuk melawan para iblis. Sedangkan di Gunung Chiyuan, para murid pun mulai ikut membantu untuk menghadapi para iblis. Peperangan pun terjadi di semua tempat antara para iblis dan para Transcender.
Di pertarungan itu, Lingsu bertemu dengan Yalang. Ia pun mengeluarkan tekniknya, namun Yalang berhasil menghisap teknik tersebut. Di sini Lingsu bukanlah tandingannya. Ia pun berhasil dilukai. Peng Shun pun mencoba menghubungnya dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Lingsu sudah mencoba segala hal, namun ia bukanlah tandingannya. Hingga akhirnya Lingsu mengeluarkan semua kekuatannya. Peng Shan mencoba untuk membantu, namun dia dihadang oleh para bawahan Yalang. Hingga akhirnya, Lingsu pun mengorbankan dirinya untuk menghabisi Yalang. Di sini, Su Ying pun mengingat tentang pertemuannya dengan Lingsu. Para teman-temannya pun sangat sedih dengan kepergian Lingsu. Apalagi Peng Shan yang melihat kematian dari Lingsu. Su Ying pun mencoba menenangkannya dan membawa mereka semua untuk beristirahat ke wilayah Elang Salju. Melihat Su Ying yang masih sedih, Jingko pun mencoba untuk menenangkannya. Di sini, Su Ying meminta Jingko untuk mundur dari pertempuran. Namun Jingko menolak karena ia percaya Su Ying akan melindunginya. Su Ying pun berjanji setelah mengusir para iblis, ia akan membawa Jingko ke wilayah Elang Salju. Shin lalu berpindah ke wilayah Elang Salju, yang mana peperangan pun terjadi di sana. Di saat para iblis berhasil masuk ke istana, untung saja Su Ying dan teman-temannya datang untuk menghabisi para iblis. Keluarganya pun menyambut kedatangan Su Ying. Namun mereka semua tidak bisa berlama-lama di sana, karena mereka ini harus terus mengalahkan para iblis. Dan season kedua pun selesai. Jika kalian sudah mengenal baik Donghua atau kartun Cina, kalian pasti sudah ngerti akhirnya sangat nganggung. Sejak video ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut tentang season ketiganya. Soalnya season kedua ini baru saja selesai. Jadi jika kalian ingin melanjutkan ceritanya, kita kasih saran untuk membaca novelnya, karena kalau tidak salah, novel Lord Su Ying sudah selesai. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan tentang alur dari Donghua series Lord Su Ying. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari saya, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.